info terbaru hari ini adalah Dr. Zakir Naik tur Indonesia di tahun 2025. Beritanya sudah beredar di media-media sosial. Saya lihat di internet dan saya menemukan ya kawan-kawan, NNC netralnews.com Cermin Bangsa ini menampilkan ya Dr. Zakir Naik tur Indonesia terakhir 2025. Surabaya, Malang, Solo, dan Jabodetabek. Wow. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Teman-teman, info terbaru hari ini adalah Dr. Zakir Naik tur Indonesia di tahun 2025. Beritanya sudah beredar di media-media sosial. Saya lihat di internet dan saya menemukan ya kawan-kawan, NNC netralnews.com Cermin Bangsa ini menampilkan ya Dr. Zakir Naik tur Indonesia terakhir 2025. Surabaya, Malang, Solo, dan Jabodetabek. Wow. Pasti orang-orang Muslim ini sangat bangga sekali karena pakarnya datang, ahlinya datang untuk membahas Alkitab lagi. Pastilah orang-orang Islam ini selalu semangat ya kalau Dr. Zakir Naik ini hadir. Dan kita akan lihat seperti apa Dr. Zakir Naik di Indonesia ini. Karena saya mikir-mikir juga kawan-kawan, bisa jadi ini didatangkan Dr. Zakir Naik ini didatangkan ke Indonesia untuk membendung pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini telah membuat warga Muslim di Indonesia mulai tergoncang. Bisa jadi seperti itu. Ya, dengan adanya Bang Edis TV, ya, para apologet Kristen yang begitu gencarnya membela, mempertahankan argumen-argumen yang alkitabiah, sehingga ada banyak orang-orang yang ada di luar sana yang belum sadar, akhirnya lewat keberadaan apologet Kristen ini mereka mulai sadar, mereka mulai mempertanyakan apa sih yang terjadi di dalam kitab mereka. Dan hari-hari ini itu mulai terjadi. Dan puncaknya dengan munculnya seorang yang bernama Edis TV. Ada banyak orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Ada banyak orang-orang yang tidak tahu tentang kitab, misalnya Al-Quran. Mereka bisa mengerti, mereka bisa membedakan mana kebenaran dan mana kesalahan. Jangan heran kalau hari-hari ini banyak orang-orang yang dulunya beragama seberang bisa bertobat dan percaya Tuhan Yesus Kristus. Dan hari-hari ini itu terjadi kawan-kawan. Ini bukan hanya masalah doa yang dinaikkan oleh orang-orang Kristen. Itu juga amin.
Tetapi penting juga ketika kita sebagai orang Kristen mendoakan para apologet Kristen supaya apa? Supaya dari pemberitaan mereka, dari pengajaran mereka, ada banyak orang-orang yang terselamatkan. Ada banyak orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini adalah tujuan utama. Itu sebabnya Yesus ketika naik terangkat ke sorga, dia menitipkan pesan sekaligus pemberitahuan, sekaligus mengingatkan, sekaligus memerintahkan kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadanya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tujuannya untuk itu. Nah, dengan adanya Zakir Naik yang diundang kembali di Indonesia, ini membuktikan bahwa iman saudara sepupu kita sementara dalam masa-masa yang tergoncang. Mungkin secara harafiah mereka akan berkata, kami aman-aman aja, kami aman-aman aja. Tetapi di dalam hati kan kita nggak tahu toh. Ya, ya bisa jadi seperti itu. Itu pemikiran saya kawan-kawan. Tetapi pemikiran-pemikiran yang kedua juga adalah mungkin untuk memperkuat iman dari saudara sepupu kita agar mereka tetap kuat, mereka tetap semangat. Iya kan? Jadi melalui keberadaan Dr. Zakir Naik ini, orang-orang muslim dikuatkan. Jadi kita ambil dari sisi positif saja. Tapi kalau tujuan dari Zakir Naik ini hanya untuk membahas Alkitab, kita sudah tahu pasti arahnya kemana. Iya kan? Bisa jadi arahnya pada poin yang pertama yang saya ucapkan tadi itu. Ya, kalau hanya untuk memperkuat, memperdalam keimanan dari saudara sepupu kita, ya kita bisa memahami bahwa memang banyak yang perlu dibimbing, perlu dijelaskan dengan baik, perlu ditata dengan baik supaya mengerti apa yang ada di dalam kitabnya atau isi kitabnya itu mereka bisa memahaminya dengan baik. Ya, Indonesia kan senang yang kayak begini kan. Diundanglah Zakir Naik, iya kan. Lalu bahas-bahas Bible, bahas-bahas Alkitab. Ya, nggak bahas kitabnya mereka, tapi bahas kitabnya orang. Nah, ini repot teman-teman. Mudah-mudahan dengan hadirnya Dr. Zakir Naik ini banyak yang bisa mengerti Al-Quran supaya mereka tercerahkan, supaya mereka mengerti paham benar apa yang ada di dalam kitab saudara sepupu kita ini. Jangan kitabnya orang Kristen. Ya, saya juga bersyukur ya kalau ada Dr. Zakir Naik mulai membahas Alkitab, itu artinya dia sudah tahu dan bisa jadi banyak orang yang mengenal Alkitab itu dari Zakir Naik juga. Ya, walaupun dia membahasnya dalam konteks yang menyelewengkan. Nah, seperti itulah kawan-kawan. Itu sebabnya kita tunggu seperti apa. Ya, kedatangan Dr. Zakir Naik ini. Ya, saya lihat ini ada hari Sabtu 21 Juni 2025, Gelora Bung Tomo Surabaya. Oh. Kemudian ada hari Minggu 22 Juni. Ya, UNM Dom Malang. Nah, kemudian ada hari Rabu 25, Stadion Manahan Solo. Ush. Sabtu 28 Juni, Stadion Pekansari Bogor. Semuanya di stadion. Soalnya ini kan besar ya. Ini kan banyak orang. Ya, kita berdoa semua berjalan dengan lancar. Biar bagaimanapun mereka sudah berusaha kan. Saudara sepupu kita ini berusaha untuk mendatangkan Dr. Zakir Naik. Dan kita tetap doakan Indonesia kawan-kawan agar penginjilan di Indonesia makin hari makin bersinar, makin banyak jiwa-jiwa yang tercerahkan, terselamatkan, bertobat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan
juru selamat. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.